Baru bukunya. Mana ya? Islamku, Islam Anda, Islam kita. Wow, makasih ya bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, aku habis kasih buku baru nih sama seseorang. Dan menurut aku itu bukunya menarik banget. Bukunya itu berjudul Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Buku ini berisikan 491 halaman dan diterbitkan oleh Wahid Institute, diterbitkan tahun 2006. ISBN-nya 979987373. Buku ini berisi artikel-artikel Abdurrahman Wahid yang ditulis pasca peluncuran dari kepresidenan yang kemudian diserahkan kepada Syekh Anwar untuk nilai buku ini. Wah sahabat, ternyata tempat ini bersih sekali ya. Kalau gitu kita pindah tempat yuk. Nah, sahabat, kita telah berpindah ke tempat yang baru. Tempat ini sangat indah dan asri, sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam Islam. Nah, Gus Dur adalah sosok yang sangat kita kagumi. Pada tahun 1950, Gus Dur menjadi organisasi Islam garis keras yang berada di Jombang. Pada tahun 1960, beliau juga tertarik mengikuti nasionalisme Arab dan Irak. Pada tahun 1970, beliau pulang ke Indonesia. Dan pada saat itu, beliau melihat jalan hidup baru untuk saling belajar dan mengambil pelajaran dari ideologi non-agama dan bahkan dari agama lain. Dan karena perbedaan pemikiran ini disebut dengan Islam. Islam Anda ialah kebenaran yang berasal dari keyakinan dan bukan dari pengalaman, tergantung dari banyak orang itu sendiri. Nah, kalau Islam kita adalah keprihatinan seseorang terhadap masa depan. Nah, masa depan ini harus didasari dulu. Didasari dengan apa itu oleh kepentingan bersama. Jadi kalau misalkan kita nggak ada kayak kepentingan diri sendiri, itu bukan Islam kita, tapi egois itu namanya. Nah, sahabat, ada 3 poin penting yang menurut aku tuh menarik banget. Nah, yang pertama itu tentang Islam dan hak asasi manusia. Aku ambil contoh nih. Islam itu melarang program KB. Karena apa? Karena itu semua dari hak reproduksi itu berasal dari hak Allah. Nah, karena hal ini, tafsiran itu pun diulang. Nah, karena diulangnya ini, program KB pun diperbolehkan. Nah, setelah dibikinin kembali, itu diperbolehkan karena senang biaya pendidikan, makan, membesarkan. Dan maka itu, anak itu juga harus dibatasi juga. Nah, apalagi Islam itu adalah agama yang mengikuti masa dan tempat terjadinya. Dan sekarang. Untuk poin yang kedua, yaitu tentang bersabar dalam mencari ilmu. Ilmu tidak lepas dari kita. Apalagi kalau tanpa ilmu, akan tersesat dalam dunia ini. Pendidikan Islam itu telah berkembang pesat. Ada banyak sekali tata caranya dalam mencari ilmu. Seperti pendidikan formal, dan formal, pengajian, arisan, dan sebagainya. Nah, kita diperintahkan untuk bersabar dalam mencari ilmu dalam surat Al-Asr ayat 1. Intinya, bersabarlah dalam mencari kebenaran. Nah, poin terakhir yaitu poin ketiga tentang terorisme harus dilawan. Nah, pada masa ini banyak sekali pengeboman yang terjadi di dunia. Contohnya ada di Denpasar di Bali. Nah, itu menyebabkan kericuhan yang terjadi pada di gereja. Nah, hal ini tuh sangat tidak baik. Mereka itu salah menafsirkan dari surat Al-Fat ayat 29. Nah, yang berisi tentang bersikap kasar terhadap orang kafir
dan bersikeras lembut kepada orang Islam. Nah, mereka itu salah menafsirkan dari hal ini. Nah, karena dalam surat ini tuh pada saat itu di Mekah dan sekarang tuh berbeda. Nah, dari 3 poin tadi, menurut aku buku ini tuh sangat recommended banget buat kalian baca. Apalagi era modern ini, kita jadi tahu pendapat dari buku ini. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Dan juga harganya menurut aku juga terjangkau sih. Tidak sampai 100, tidak sampai 70 ribu. Tuhan tidak perlu dibela. Karena manusialah yang membutuhkan pembelaan manakala ketika mereka ditindas. Dalam berbagai aspek seperti politik, agama, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Karena apa? Karena karena pemikir ini manusia yang membutuhkan pembelaan. Karena Tuhan tidak mungkin bisa ditindas oleh. Inilah pemikiran Gus Dur yang harus kita ingat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.